Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayuni Andika Putri. Saya dari ES6 E 2019-2273. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu ialah sebagai tingkat kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dari satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai kepada periode saat ini. Nah, pengertian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu adalah deretan konsep atau skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Nah, yang ketiga itu adalah kriteria ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Nah, dari keenam tersebut memiliki pengertian tersendiri. Nah, yang pertama, memiliki objek yang jelas. Objek yang jelas itu yaitu membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia Islam yang sudah lampau, yang sudah lalu gitu. Dalam hal sejarah ini, peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Nah, yang kedua yaitu memiliki metode tertentu. Memiliki metode tertentu ialah dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan melakukan observasi dan dengan melakukan dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Sejarah peradaban Islam itu secara urut atau secara sistematis, disajikannya itu secara sistematis berdasarkan kejadian peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa tersebut. Dan yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Dengan kebenaran fakta, sejarah peradaban Islam itu diperoleh dengan dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Yang kelima yaitu kebenarannya bersifat objektif. Kebenaran bersifat objektif berdasarkan peradaban Islam adalah objektif karena dapat menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Nah, yang keenam, yang terakhir, memiliki tujuan. Memiliki tujuan dalam sejarah peradaban Islam disusun dengan tujuan untuk mengenang, mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dari pelajaran untuk kehidupan di masa kini. Seperti halnya kita tuh mendapatkan hikmah dari masa lampau ke masa kini. Nah, seperti itu. Yang terakhir, sekarang manfaat sejarah peradaban Islam. Manfaat sejarah peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama, kegunaan edukatif. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Yang terakhir, kegunaan reaktif. Dari penjelasan yang saya jelaskan tentang sejarah peradaban Islam, mohon maaf kalau
kurang jelas karena saya di sini juga masih belajar. Begitu. Untuk mempelajari sejarah peradaban Islam itu sendiri, agar kita itu bisa mengetahui sejarah yang terjadi di masa lampau sampai saat ini, seperti itu. Jadi kita itu harus banyak-banyak membaca artikel, membaca buku tentang sejarah peradaban Islam agar kita bisa leluasa untuk mengetahui gimana sih sejarah peradaban Islam itu. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang sejarah peradaban Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih juga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.